Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini Dia anugerahkan satu kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru untuk dapat menjadi pertolongan kita menjalani segala perkara. Dan kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kasih setiamu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru, sehingga menjadi satu pertolongan bagi kami. Campur tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami, menjalani banyak hal. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Sungguh Roh Kudus berikan pengertian, pencerahan kepada kami semua, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan didapati sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mentaati dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati, dan menjadi panduan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema renungan kita pagi hari ini adalah pengingat yang kuat. Pengingat yang kuat. Seorang pria mengirimkan kesaksiannya tentang pergumulannya yang panjang melawan pornografi. Ada siklus dalam kehidupannya dalam menghadapi situs-situs porno ataupun pornografi. Ada kemenangan sesaat, tetapi juga ada kejatuhan yang membuat dia kemudian terjerumus kembali sehingga tidak mudah menjadi bangkit. Ya, pria ini dia bekerja sebagai seorang programmer. Tidak mengherankan dia menghadapi layar monitor komputer di hadapannya, HP smartphone yang dia pegang, dan di mana di sana
dunia maya ini penuh dengan godaan, situs-situs pornografi. Bahkan acap kali akan muncul secara tiba-tiba yang membuat setiap orang-orang percaya kemudian menjadi satu pergumulan yang tidak mudah. Bahkan kemudian jatuh di dalamnya, terjerumus di dalamnya. Tetapi menarik, pria ini menceritakan di tengah perjuangan yang melawan pornografi, kemudian dia mengambil ide. Ketika dia bekerja sebagai programmer, membuat program, membuat aplikasi-aplikasi, di layar monitor komputernya, dia tempatkan gambar Yesus di sudut monitor itu. Bahkan ketika dia membuka HP, membuka smartphone, dia memasang background layar HP-nya dengan gambar Yesus. Di dalam ruangannya dia memutar lagu-lagu rohani. Bahkan di kamar kantor kerjanya ada kutipan-kutipan ayat. Sehingga pemuda pria ini menempatkan Yesus sebagai pengingat yang kuat ketika dia melawan godaan pornografi. Ketika dia memandang hanya kepada Kristus yang sudah menebus dirinya dari belenggu dosa, itu memberikan satu kekuatan, pengingat yang kuat. Sehingga pornografi tidak lagi memiliki daya tarik yang kuat kepada dirinya. Ketika ada gambar pornografi, situs porno yang kemudian muncul, dia melihat, memandang gambar Yesus yang ada di layar monitor, memandang gambar Yesus di dalam layar HP smartphone-nya. Dia mendengar suara Yesus melalui puji-pujian. Dia membaca firman Tuhan di dalam kutipan-kutipan yang dia pasang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, pria ini tidak memakai aplikasi khusus yang menyaring situs-situs. Tetapi pria ini memakai Yesus Kristus, gambar Yesus, sebagai pengingat yang kuat. Ketika godaan-godaan itu datang kepadanya, itulah yang memberikan kekuatan, pengingat yang sederhana. Dia tidak membutuhkan aplikasi yang menyaring. Demikian juga di dalam Kolose 3 ayat yang kelima mengatakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menarik, bagian firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan bahwa setiap kita yang sudah dibangkitkan, artinya adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga dan berikan satu janji kehidupan kekal kepada kita. Yesus ada di dalam diri kita melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, mengubahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita, roh kita, untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan hanya memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini,
godaan-godaan dosa itu datang, mengancam kekudusan hidup kita, menggoda kita untuk kembali jatuh, terjerumus dalam belenggu dosa dan hidup yang lama. Paulus ingatkan kepada kita, engkau adalah manusia baru. Kamu sudah meninggalkan hidup lama, manusia lama, dan kamu adalah manusia yang baru, di mana Yesus Kristus tinggal dalam dirimu, Roh Kudus tinggal dalam dirimu, dan firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan dalam kehidupanmu. Ketika godaan itu datang, godaan dosa itu datang, tidak ada cara yang lain yang dapat kita lakukan selain kita menempatkan Yesus Kristus antara kita dan godaan dosa. Ya, Paulus mengingatkan kepada kita, cara terbaik menghadapi godaan dosa adalah menempatkan Yesus di antara kita dan godaan dosa. Yesus menjadi pengingat yang kuat. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga ketika godaan dosa itu datang, kita tidak lagi jatuh dan terjerumus. Bapak, Ibu, saudara, Sobat Messenger, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, Ia menjadi pengingat yang kuat akan hidup lama kita. Ayat ketiga dikatakan demikian, sebab kamu telah mati dari kehidupan lama, dari manusia lama kita yang dibelenggu dosa, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekarang kamu manusia baru yang hidupmu dilindungi, dilingkupi oleh Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus yang melingkupi, menjadi perisai atas godaan dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pilihlah cara yang nyata, yang terlihat untuk mengarahkan kita kepada Yesus sebagai pengingat yang kuat untuk kita menghadapi godaan-godaan dosa. Seperti pria tadi, dia menempatkan gambar Yesus di sudut layar monitor komputer miliknya. Dia memasang gambar Yesus di HP-nya, smartphone-nya. Bahkan dia mendengarkan puji-pujian lagu-lagu rohani sambil bekerja, beraktivitas di dunia maya yang penuh dengan godaan pornografi. Bahkan dia memasang di kantornya, di ruangannya, kutipan-kutipan firman Tuhan. Itu juga yang dapat kita kerjakan, kita lakukan Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Tidak ada orang lain di sekitar kita. Ketika kita menikmati dunia maya, berselancar di dalamnya. Bagaimana kita supaya tidak jatuh di dalam pornografi dan godaan dosa yang lainnya? Pandang pada Yesus sebagai pengingat yang kuat. Maka kamu, setiap kita, berkekuatan untuk kemudian meninggalkan, mematikan kehidupan lama kita, kehidupan dosa lama kita. Hanya hidup kudus, menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, ada pergumulan-pergumulan di dalam menghadapi godaan dosa. Ada kemenangan yang sesaat, tetapi juga ada kejatuhan
yang membuat kami terjerumus kembali. Ampuni kami ya Tuhan, dalam berbagai hal kehidupan yang kami jalani. Hari ini kami diingatkan kembali untuk memandang kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kami melalui kematian di atas kayu salib, bangkit dari kematian dan naik ke surga, sedangkan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kami. Kami bukan lagi manusia lama, melainkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan yang kami baca renungkan tiap hari. Kami mematikan kehidupan lama kami yang dibelenggu dosa, dan pertolongan Roh Kudus-Mu yang membuat kami hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka kami menjaga jarak dari godaan dosa. Yesus Kristus menjadi perisai yang melindungi kami dari godaan dosa, sehingga kami tetap hidup kudus hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Kami rindu sepanjang hari ini, dan berbagai rupa-rupa kehidupan yang kami jalani, kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia yang terbatas. Sehingga kami hidup kudus hari demi hari. Ketika godaan dosa itu datang, kami sanggup menangkalnya dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami. Berkati, Kau buat berhasil segala studi, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan dalam perjalanan kami, Engkau lindungi, jagai dengan keselamatan dan sukacita. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap Sobat Messenger, bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Bagi kami yang bersedih, kesepian, yang merasa dilanda kekecewaan dan keputusasaan, hiburkan kami dan berikan kekuatan kepada kami. Bagi kami yang berbeban berat, yang bergumul dalam kehidupan yang kami jalani, Tuhan berikan hikmat jalan keluar. Ketika kami melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan, segala sesuatu ditambahkan kepada kami. Ada pemulihan yang terjadi, kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kau berkati setiap guru, setiap siswa, di dalam setiap proses pembelajaran hari demi hari yang dijalani. Kami diajar, dibentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta gereja, cinta negara Republik Indonesia. Dan kami boleh terlibat di dalamnya, mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Berkati untuk setiap pribadi yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini, bahkan Tuhan Yesus akan campur tangan dalam pengembangan sarana prasarana, bahkan kurikulum, proses belajar mengajar yang kreatif, yang membawa setiap pribadi-pribadi bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati, cukupi segala kebutuhan melalui anak-anak Tuhan yang boleh mendukungnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, mengucap syukur Tuhan pimpin negara kami Indonesia ini terus bertumbuh, berdaulat tahun demi tahun, untuk kami hidup sebagai bangsa yang besar, bangsa yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati untuk pemerintah pusat hingga daerah di dalam mengelola setiap proyek-proyek pembangunan, dalam pengambilan kebijakan, keputusan di tengah resesi yang mengancam. Itu semua akan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat,
tetap ada keleluasaan, kebebasan dalam melakukan usaha-usaha perekonomian sehingga mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau berkati negara kami Indonesia dengan kesejahteraan, kerukunan, kedamaian, dan damai sejahtera. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang kudus di dalam keseharian yang kita jalani, karena anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, pimpinannya selalu nyata dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tidak ada cara lain bagaimana kita melawan godaan dosa selain menempatkan Kristus di antara kita dan godaan dosa. Dialah yang diperisai, dialah yang melindungi, melingkupi kita, agar kita hidup kudus, hidup benar, dan menyukakan hatinya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.